Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat video presentasi cara saya tentang pengaruh bullying di media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Internet merupakan salah satu hal yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Menurut Kominfo, 98% dari anak-anak dan remaja Indonesia tahu tentang internet dan 79,5% diantaranya adalah pengguna internet. Dengan keberadaannya internet, mereka bisa melakukan beberapa hal seperti belajar, berkomunikasi, dan sebagainya. Tetapi, tidak semua hal yang mereka temui bersifat positif. Menurut KPAI, pada tahun 2011 sampai 2019, ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak dan remaja. Penelitian yang dilakukan Kominfo dan UNICEF yang melibatkan 400 anak yang berada di sekitar 10-19 tahun menyatakan bahwa sebagian besar anak dan remaja Indonesia telah menjadi korban cyberbullying. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Biasanya, pelaku bullying akan mengintimidasi dan membuat korbannya merasa tak berdaya. Kasus bullying paling sering ditemukan di lingkungan sekolah dan menimpa anak-anak. Bullying bisa berpengaruh dalam kesehatan mental maupun fisikal suatu anak. Fokus penelitian pada penelitian ini penelitian ini memfokuskan pembahasan tentang dua hal berikut. Satu, pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental anak remaja. Dan dua, perubahan perilaku remaja yang dapat disebabkan oleh media sosial. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana media sosial mempengaruhi kesehatan mental remaja. Kegunaan penelitiannya. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap mentalitas anak remaja. Bab 2, landasan teori. Menurut Cambridge Dictionary, media sosial merupakan website atau program komputer yang membolehkan orang-orang untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi di internet menggunakan komputer atau telepon genggam. Remaja, menurut WHO, remaja merupakan orang-orang yang berada di antara usia 10 sampai 19 tahun. Saat anak-anak mulai berkembang ke usia remaja, ada beberapa hal yang akan terjadi, yaitu perubahan fisikal, seksual, psikologis, dan sosial. Kesehatan mental. WHO menyatakan bahwa kesehatan mental merupakan a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community. Kesehatan mental manusia itu tidak sempurna. Oleh karena itu, ada beberapa gangguan mental yang bisa dialami oleh seseorang yang terdiri dari depresi, skizofrenia, halusinasi, delusi, dan gangguan untuk berpikir dan berperilaku, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, dan lain-lain. Cyberbullying. Menurut Oxford Learner's Dictionary, cyberbullying adalah aktivitas menggunakan pesan dalam email, pesan teks, dan sebagainya untuk menakutkan atau menyebalkan seseorang. Cyberbullying merupakan sesuatu yang sering kita lihat di sosial media. Kasus cyberbullying dapat terjadi kepada orang-orang selebritis maupun non-selebritis. Perubahan bullying terhadap remaja. Menjadi korban bullying adalah hal yang tidak menyenangkan, terlebih pada remaja atau anak-anak. Selain membuat anak merasa tidak nyaman dan kesulitan, hal ini ternyata juga akan berdampak pada kondisi kesehatan anak. Korban bullying rentan mengalami masalah pada kesehatan fisik maupun mental. Bab 3, metodologi penelitian. Tujuan penelitian. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh bullying di media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dikerjakan di tempat tinggal peneliti menggunakan angket yang disebarkan melalui internet, melalui website Microsoft Forms kepada sumber yang dipilih. Penelitian dilakukan selama bulan Oktober 2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah suatu proses menemukan
pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Subjek penelitian, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh remaja yang memiliki media sosial. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian siswa SMA kelas 10 sampai 12 yang berada di Tangerang Selatan dan Jakarta yang memiliki media sosial. Alatan bahan Alatan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah komputer, jaringan internet, dan angket. Bab 4 pembahasan pengalaman responden dengan cyberbullying. Penulis membuat angket mengenai pengalaman para responden dengan cyberbullying, dan hanya 1 dari 8 responden menjawab bahwa mereka pernah memiliki pengalaman dengan cyberbullying. Pengaruh seks atau jenis kelamin terhadap kemungkinan seseorang menjadi target cyberbullying. Satu-satunya responden yang pernah mengalami cyberbullying merupakan seorang perempuan. Tetapi, hal itu tidak cukup untuk menyatakan bahwa jenis kelamin memiliki pengaruh dalam kemungkinan seseorang di cyberbully. Karena ada banyak studi yang mencoba untuk menjawab pertanyaan ini, tetapi jawaban akhirnya belum terlalu jelas. Ada studi yang menyatakan bahwa perempuan lebih sering menjadi korban cyberbullying jika dibandingkan dengan pria, tetapi ada juga studi-studi lain yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam jenis kelamin dari korban cyberbullying. Frekuensi terjadinya cyberbullying, satu-satunya responden pada penelitian ini yang pernah mengalami cyberbullying mengaku bahwa mereka pernah dibully lebih dari 1 kali. Salah satu penelitian dari General The Winners, Universitas Binus, yang dilaksanakan di Kalimantan Barat yang melibatkan 50 siswa, menyatakan 40% dari respondennya melaporkan bahwa mereka sering menjadi korban cyberbullying. Pengaruh cyberbullying terhadap kesehatan mental. A. Kekurangan kepercayaan diri yang dialami korban. Kekurangan kepercayaan diri yang dialami korban mungkin disebabkan karena cyberbullying yang mereka dapatkan berupa olokan tentang penampilan atau perilaku mereka di luar atau di dalam internet. B. Kecemasan yang dialami korban. Satu-satunya responden yang pernah cyberbullying mengalami rasa cemas yang melebihi biasanya setelah ia mengalami cyberbullying. Ada penelitian yang dilaksanakan di Spanyol yang menyatakan bahwa seorang remaja yang telah dibully beberapa kali melalui jalur digital akan menghasilkan kecemasan yang berlebihan dibandingkan dengan orang yang jarang cyberbully. Responden pada penelitian ini tidak pernah merasakan tanda-tanda depresi setelah ia dibully. Menurut peneliti-peneliti yang ada di National Institutes of Health di Amerika Serikat, angka depresi pada korban muda dari cyberbullying yang dilakukan oleh seseorang di sekolah yang sama. Dari penelitian ini, tidak ada responden yang mengekspresikan keinginan mereka untuk bunuh diri setelah ia menjadi korban cyberbullying. Tetapi ada sumber-sumber lain yang menyatakan bahwa menjadi korban cyberbullying mungkin meningkatkan kemungkinan menumbuhkan rasa ingin bunuh diri pada seseorang. Severitas pengaruh yang korban yang responden alami tidak lagi mempengaruhinya. Hal itu mungkin dikarenakan keparahan cyberbullying yang ia dapatkan tidak terlalu parah. Kesimpulan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hanya satu responden dari 8 yang pernah menjadi target atau korban dari cyberbullying. Dari data tersebut tidak dapat dikatakan bahwa cyberbullying tidak sering terjadi pada pengguna remaja. Dan ditemukan dari hasil penelitian bahwa cyberbullying terjadi bukan disebabkan oleh gender, karena bisa jadi korbannya terjadi kepada siapa saja dan pelakunya juga bisa jadi siapa saja. Siapa saja di sini dalam artian adalah bisa jadi laki-laki ataupun wanita, baik kepada sesama jenis maupun sebaliknya. Cyberbullying juga dapat dikatakan tidak begitu berpengaruh pada mental si korban, walaupun si korban mengenal pelaku yang melakukan cyberbullying tersebut. Pelaku cyberbullying bahkan dapat dikatakan adalah teman dekat si korban. Namun demikian, dapat kita lihat bahwa pengaruh-pengaruh yang responden alami juga dapat menimbulkan kecemasan dan depresi. Namun tidak serta-merta membuat korban menjadi berkeinginan untuk bunuh diri, sehingga efek tersebut tidak lagi mempengaruhi mereka. Hal itu dikarenakan keparahan cyberbullying yang ia dapatkan tidak terlalu parah. Biasanya cyberbullying yang mempengaruhi korban secara long term adalah cyberbullying dengan mengirim foto atau video eksplisit atau data korban yang disebar-sebarkan tanpa izin korban. Kekhawatiran terparah adalah
pada efek negatif lainnya dan tidak menyebabkan si korban berkeinginan bunuh diri. Namun dari hasil penelitian tidak ditemukan adanya keinginan korban untuk bunuh diri. Maka dapat disimpulkan bahwa cyberbullying memang rentan terjadi tapi tidak berpengaruh pada kesehatan mental si korban bahkan sampai menimbulkan keinginan bunuh diri. Saran atas penelitian ini, penulis memberikan saran kepada para remaja yang menggunakan sosial media sebagai berikut. Agar dapat menggunakan media sebagaimananya mestinya dan tidak merugikan orang lain. Media sosial digunakan sebagai bentuk literasi kemajuan teknologi yang harus mendukung dunia pendidikan, budaya, dan lain sebagainya. Diharapkan agar para orang tua dapat memperhatikan anak-anaknya dalam menggunakan media sosial dalam kehidupannya sehari-hari, agar pihak penyedia memberikan batasan-batasan bagi pengguna, terutama bagi pengguna di usia remaja. Diharapkan pemerintah memberikan edukasi kepada para pelajar dan remaja bagaimana cara efektif menggunakan media sosial untuk menunjang dunia pendidikan bagi para remaja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.